Halo, Shalom. Kita ketemu lagi dalam konten kesaksian nyata Roland pada kali ini lagi. Dan pada kali ini saya membagikan kesaksian nyata di saat saya menjadi salah satu dari tim penelusuran. Kejadian ini sebetulnya disaksikan banyak orang, ya. Dan yang saya mau ceritakan di sini adalah ada dua kisah, ya, yang mana ini bertautan, ya. Dan dalam kedua kejadian tersebut, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang, lebih dari satu orang, lebih dari dua orang, menyaksikan memang kuasa Tuhan terjadi saat itu. Ini bukan karena seorang Roland yang waktu lahir meninggal, yang bisa melihat apa yang tidak dilihat, tapi saya sendiri pun menyatakan bahwa ini semua terjadi karena kuasa Tuhan Yesus. Bukan karena saya, bukan karena siapapun, ini semua terjadi atas kedaulatan Tuhan, atas kehendak Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya dan disaksikan oleh banyak orang. Meskipun pada saat itu Tuhan memakai saya sebagai alatnya, tapi itu semua kehendak Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin sesuatu terjadi. Begitupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang terjadi, itu semua bukan satu kebetulan. Karena itu semua karena kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, kehendakku bukan kehendakmu. Lain kali kita manusia berpikir bahwa jangan dong terjadi seperti itu. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, terjadi. Dan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, kalau Tuhan berkehendak, itu terjadi. Nah, kejadian ini dimulai kurang lebih 2 tahun setengah yang lalu, ya. Pada saat itu saya tergabung dalam sebuah tim, yaitu tim penelusuran dari seorang konten kreator yang dia memang sudah pengalaman juga membuat konten-konten menarik di YouTube. Cuma memang dalam hal misteri, horor, ya, kategorikan horor, ya, supranatural atau spiritual, bagi mereka itu amat sulit mencari yang namanya mata. Apa yang maksud mata? Yaitu orang yang memang matanya bisa melihat apa yang tidak dilihat orang. Dan di saat itu, dari sekian banyak podcast saya di tempat lain, akhirnya seorang content creator saat itu memanggil saya untuk menjadi salah satu bagian dari timnya. Dan saat itu saya belum memulai pelayanan, dan saya juga ya saat itu ada waktu luang, ya, karena di saat itu saya belum lama berhenti dari suatu pekerjaan. Jadi awalnya saya mengikut itu tuh, mau podcast, mau apa,
itu hanya untuk mengisi waktu luang. Tapi akhirnya entah bagaimana, akhirnya berbagai macam tawaran masuk untuk begitu banyak podcast horor, misteri, bahkan penelusuran, bahkan kami pernah disponsori oleh Transvision ya, Transvision diliput, dan itu semua karena mereka beranggapan ya bahwa Om Rowan ini melihat gitu apa yang tidak orang lain lihat gitu. Tapi saya sendiri pribadi, meskipun saya melihat apa yang mereka tidak lihat, apa yang orang lain tidak melihat, tapi tidak menjadikan saya berpikir bahwa saya seorang yang jago spiritual. Oh tidak, karena saya sadar itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Dan memang pada saat itu saya juga bingung gift ini mau diapain gitu. Ya, karena di saat itu Tuhan belum berkata apa-apa kepada saya untuk pelayanan apapun. Jadi seorang Tuhan saat itu bingung gift ini mau diapain. Nah kebetulan saat itu ada tawaran-tawaran seperti itu, ya udah saya ikuti. Jadi akhirnya saya masuk di dalam sebuah tim penelusuran. Waktu itu kami menelusuri sebuah tempat yang cukup luas, yang mana dalam tempat itu ya terkenal yang namanya tempat bangkai kereta. Nah, bangkai kereta di sini bukan bangkai kereta main-main, tapi bangkai kereta yang memang kereta-kereta tersebut dan gerbong-gerbongnya, bahkan lokomotifnya yang sudah ringsek-ringsek, itu adalah eks tabrakan maut. Semua ada di situ, itu adalah eks tabrakan maut yang sudah tidak diperbarui, yang sudah tidak diperbaiki lagi oleh jawatan kereta dan dibiarkan tertonggok di situ. Ya. Jadi dari kereta tahun berapa sampai ke ada semua di situ. Ya namanya bangkai kereta, jadi kalau kuburan kereta lah, gitu. Dan salah satu dari bangkai kereta tersebut, dari onggokan gerbong-gerbong kereta tersebut itu ada serangkaian gerbong-gerbong eks tragedi kecelakaan Bintaro. Yang mana Bapak Ibu tahu kecelakaan Bintaro yang terjadi di tahun 80-an ya, kalau nggak salah tahun 87, itu menewaskan ratusan manusia seketika di jam 7 pagi. Bertabrakan dua kereta ya. Di titiknya yaitu di Pondok Betung, yaitu perlintasan hampir di dekat perlintasan kereta Bintaro. Dan di jam 7 pagi saat itu ratusan manusia tewas ketika tanpa ada pertolongan. Ringsek yang saat itu saya umur 7 tahun yang saya tahu kejadian itu cukup menggemparkan se-Indonesia, dan itu dijadikan sebuah tragedi nasional setelah Tampomas yang berapa tahun ke belakang silam lagi. Dan itu adalah pukulan keras buat Departemen Perhubungan di saat itu ya, yang disinyalir ada kelalaian sehingga ratusan nyawa manusia melayang pada pagi hari itu. Bahkan ada salah satu musisi yang sampai menuliskan lagu untuk memperingati tabrakan maut tersebut. Nah, di saat saya menjadi tim daripada penelusuran, di dalam tim itu hanya saya yang Kristen, yang lainnya ya saudara kita sebelah ya. Dan sebelum kita melakukan penelusuran ke situ, saya mengikuti podcast mereka dulu. Dan
setelah berapa kali ikut podcast, sementara kami lagi mempersiapkan untuk penelusuran tersebut, karena kan ini nggak main-main ya, karena tempat itu juga ya istilahnya juga nggak main-main gitu, karena ini memang ratusan nyawa pernah melayang di tempat itu, dan itu bukan hanya gerbong Bintaro, bahkan kita gerbong-gerbong kereta lain yang eks tabrakan maut yang menewaskan banyak nyawa gitu di gerbong-gerbong tersebut. Nah, pada satu ketika, ini jauh sebelum penelusuran dulu ya, saya menceritakan. Si ketua tim konten kreator ini, kebetulan dia punya seorang pakar spiritual. Ya bisa dikatakan dukun. Ya dukunnya dia lah istilahnya ya. Jadi pagar betisnya dia gitu. Nah, si pagar betis ini ya, atau si dukunnya dari orang ini, itu eh, dia menyampaikan memang dia mau ngetes, karena ya dia dengar dari podcast saya di tempat lain saat itu, kemudian setiap kali saya podcast di tempat mereka itu, dia pun hadir dan dia mendengarkan gitu. Jadi mungkin timbul keingintahuan dalam hatinya untuk ngetes orang ini benar-benar bisa melihat ya gitu. Meskipun dia tidak bilang secara langsung kepada saya, tapi dia menyatakan bahwa dia mengundang saya ke rumahnya ya, eh, untuk ngobrol-ngobrol. Nah, ya saya orangnya ya oke, welcome gitu, selama itu tidak ada hal-hal yang tidak melanggar norma-norma ya, saya pasti saya ikut gitu. Nah, sehingga cerita, saya saat itu dijemput dari rumah oleh si ketua tim content creator ini, karena memang dia bisa begitu ya, karena kan saya di Jakarta Barat, dia di Depok, dan selama dia di apa namanya, sama saya ikut dengan dia podcast dengan dia satu penelusuran, dia selalu antar jemput, karena ya saya bilang terlalu jauh kan ke Depok. Nah akhirnya eh, satu kali dia akhirnya dijemput dan dia bilang, bro, hari ini kita ke rumah om itu gitu, si pakar spiritualisnya dia gitu. Nah, saya sudah tahu maksudnya, oh ada yang dia mau lihat, ya saya nggak masalah gitu. Jadi beda ya kalau kita memang buat-buat, pasti kita takut. Tapi kalau kita memang ya kita lihat ya kita lakukan aja gitu. Karena kan apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat kan mereka tidak merasakan dan tidak melihat begitu. Malah saya juga malah penasaran gitu. Dia benar bisa melihat juga nggak gitu ya. Karena kan ya kita juga tahu banyak pakar-pakar spiritualis yang ya begitu deh gitu, hanya mencari keuntungan atau apa gitu. Tapi saya tidak mengklaim ya, tapi ya eh, hal-hal itu sering terjadi ya. Makanya saya selalu berkata, harganya kami yang bisa melihat ya, karena belum tentu Anda sekuat kami yang bisa melihat di saat Anda pun bisa melihat. Itu semboyan saya dulu ya, waktu saya ikut-ikut dengan tim-tim misteri ya. Nah, akhirnya eh, saya memutuskan, ya udah, ayo kita pergi. Nah, singkat cerita kami sampai di rumahnya, ternyata saat itu saya memang seperti sudah ditunggu, dan dia sudah gelar tikar panjang. Rumahnya cukup luas, tapi ya luas lah rumahnya lah ya. Yang namanya pakar spiritual ya, mungkin eh,
selainnya banyak ya. Dan saat itu saya melihat dia sudah memanggil ya istilahnya mungkin kiai atau apa saya nggak tahu ya, maksudnya ya berpakaian putih-putih lah istilahnya begitu ya, berpakaian putih-putih dekat dengan apa namanya beberapa atribut keagamaannya. Dan lama itu keluarlah si pakar spiritual ini, dia berkata kepada saya begini, karena dia jauh lebih tua dari saya ya, karena dia kurang lebih di umur 70-an. Jadi dia harus panggil nama. Dia bilang, Roland, kalau kamu bisa melihat, coba kamu bilang ada 3 barang yang saya simpan di area rumah saya. Coba kamu sebutkan barang itu apa saja dan saya taruh di mana saja. Itu pertanyaan mengetes langsung. Ya. Ibarat kalau bagi orang yang nggak ngeliat itu langsung kabur mungkin saat itu. Tapi saya tidak. Karena memang saya melihat. Cuma kalau saya dari dulu ya, semenjak saya sudah lewat 17 tahun, kalau saya melihat sesuatu apapun, mau benda, mau maaf kata arwah, ya saya cuekin aja. Karena buat saya ini nggak ada kepentingan buat saya. Dia lihat aja udah. Begitu. Bahkan kalau saya naik kereta, lewat hilang depan saya. Tapi saya nggak, wah apa tuh enggak. Saya biasa. Karena sudah terbiasa seperti itu dari kecil, jadi sudah tidak jadi sesuatu yang wow gitu, ya. Nah, di saat dia berkata begitu, dalam hati saya, Om, dari saya masuk saya sudah ngelihat barangnya apa aja. Tapi ya sudah kita ikutilah, ya kan di rumah orang kita harus sopan. Kemudian saya bilang oke, boleh. Dan di saat itu dia membawa beberapa orang yang memang dengan pakaian keagamaan mungkin menjadi saksi bahwa mungkin ya siapa yang lebih sakti gitu ya. Tapi kan mesti kita ketahui bahwa ya entah orang lain, tapi kalau buat dia sendiri, saya nggak sakti. Tuhan Yesus saya lah yang sakti. Tuhan Yesus saya lah yang berkuasa. Dan saat itu dia berkata begini, kamu tunjukkan barang maya apa aja, tempat lokasinya di mana. Kalau kamu bisa, saya akui. Saya bilang begini, Om, boleh, tapi saya ada permintaan. Apa tuh? Kalau saya tunjukkan benar lokasi dan nama barangnya, Om akui bahwa Tuhan saya itu yang menunjukkan kepada saya, bukan saya, karena saya nggak ada apa-apa. Oh iya, dia bilang oke. Nah akhirnya singkat cerita, dia pun berkata, oke, silakan Roland, silakan mulai. Kamu tunjukkan lokasinya dan bendanya apa aja. Dan saat itu saya langsung berdiri dan saya mulai tunjuk satu-satu. Di sana ada peti kayu warna coklat. Kayunya sudah model kayu tua. Nah, waktu pertama saya sebut dia terkait, semuanya harus teriak. Kemudian saya tunjuk lagi, yang sebelah sana ada kayu pocong. Kemudian yang sebelah sana ada keris. Di saat itu dia terdiam.
Ketua tim konten kreator saya terdiam. Dan beberapa orang ada yang terdiam semua. Kemudian saya berkata, 3 kan Om? Dan Bapak Ibu tahu apa yang dia katakan? Iya, memang ada 3. Dan dia terdiam. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi selanjutnya. Satu-satu dari mereka pergi pulang tanpa bersuara. Dari saat itu, saya berkata, oh, wakuin nggak? Yang ngasih tahu saya Tuhan saya. Tapi kalau nggak mau diakuin ya nggak apa-apa, saya juga nggak maksa. Yang penting, saya cuma katakan bahwa apa yang saya miliki itu adalah punya Tuhan. Jadi bukan karena kesaktian. Dan saat itu dia hanya terdiam. Dia tidak mau mengaku, dia cuma oh iya, dia hanya ya. Tapi dia tetap nggak mau mengakui ya mungkin. Tapi saya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya tidak mau menjadikan itu suatu pemaksaan atau perdebatan, karena itu wilayah mereka, ya. Jadi ya sudah, buat saya nggak apa-apa. Yang penting satu hal buat saya, nama Tuhan dipermuliakan dan mereka melihat kuasa daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun, bahkan yang tersembunyi Tuhan singkapkan semata-mata hanya untuk hormat dan bagi nama Tuhan. Nah, semenjak kejadian ya kita lanjut kembali. Nah, tadi ada terputus. Nah, di saat kita di depan daripada rangkaian bagai kereta tersebut, itu bau menyengat anjir yang yang bikin enak lah ya, dan semua mencium. Dan akhirnya kita maju, saya paling depan, kemudian diikuti oleh ketua tim dan tim yang lain juga beberapa, dan juga dari stasiun TV, dan juga si pakar spiritual. Nah, tapi sebelum saya mau sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah ini penelusuran kami yang kedua. Kalau yang pertama, kami memang masuk ke bangkai kereta, memang bau anjir juga, tapi kami hanya satu tim aja, ya. Kemudian kami pulang. Nah, ini ada yang saya ceritakan sekali ini ada penelusuran yang kedua, karena kami video penelusuran kami itu sempat heboh dilihat oleh stasiun TV ini, sehingga ya penelusuran kedua mereka mengajak kita untuk ikut, mereka mau ngikut. Nah, setelah kita semua masuk ke dalam area tersebut, itu kiri kanan gerbong, saya melihat banyak sekali memang ya korban-korbannya dengan kondisi yang mengerikan dan mengenaskan. Dan saya pribadi kalau bisa saya gambarkan, saya bukan jadinya takut tapi sedih, karena mereka itu seperti tidak siap mati. Bahkan banyak dari mereka berkata, Om, jadi seperti yang saya pernah sampaikan bahwa mereka itu tahu orang bisa melihat. Jadi mereka langsung seperti mengerubutin saya, yang mana yang lain kan nggak ngelihat. Ada yang bilang, Om, cariin tangan saya, Om. Om, mata saya kemana ya, Om? Om, boleh ke ibu saya nggak, Om? Oh, itu banyak sekali request mereka. Tapi saya tidak mau untuk menangis satu-satu, karena itu ratusan yang saya lihat itu. Dari yang masih utuh sampai yang hancur. Tapi memang 90% hancur. Kondisi hancur. Nah,
Akhirnya setelah kita melakukan penelusuran di situ, pas selesai kita keluar dari rangkaian gerbong-gerbong maya tersebut, itu kan ada jalan aspal ya, tapi masih dalam area itu. Tiba-tiba hujan keras. Nah, tiba-tiba hujan keras. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tayangannya di Jelajah Malam. Ya. Nah, di saat hujan keras, tiba-tiba si security jawatan kereta itu kesurupan, dan dia seperti macan ya, matanya merah, matanya jadi waduh, pokoknya mengerikan seperti memakan orang. Dan di saat itu banyak dari mereka yang lari, bahkan ditinggalin satu kamera di situ, termasuk si pakar spiritualis. Maka di tengah hujan, saya berdua dengan si security ini di tengah hujan deras. Dan anehnya, hujan deras pas kita sudah mau balik. Tapi waktu kita baru sampai dan itu kondisi alam itu aman. Ya. Nah, akhirnya saya cuma berpikir satu hal. Tuhan, kalau Engkau sudah menolong kami dalam berbagai macam, Engkau tolong hamba-Mu ini saat ini, Tuhan. Yang mana Engkau tahu, saat ini bersama hamba-Mu ini, meskipun dia bukan orang seiman, tapi dia juga anak-Mu, ciptaan-Mu. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia, itu bukan membawa agama, dia membawa keselamatan. Makanya saya bilang, dia pun anakku, tolong dia. Dan di saat itu, seperti ada suara dalam telinga saya, pegang bahunya. Dan di saat itu, saya nggak tahu apa yang menggerakkan saya, tiba-tiba saya pegang bahunya setelah ada suara di telinga. Dan saya mendengar ke langit. Saya bilang, Tuhan tolong. Kemudian, saya tatap lagi dia, tapi dari belakangnya, karena saya pegangkan pundak bahu itu dari belakang. Dan saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, segala setan, iblis, roh jahat, apapun arwah, keluar dari tubuh orang ini. Karena tubuh orang ini adalah milik kepunyaan Tuhan yang Kau sudah tebus mahal oleh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa, saya minta semua setan arwah iblis keluar dari tubuh orang ini. Darah Yesus yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan gak berapa lama dari itu, tiba-tiba si security ini terduduk lemes. Dia langsung sadar, dan dia tersadar. Dan pas saat dia tersadar, hujan lebatnya berhenti. Ini bukan satu kebetulan. Tuhan menyatakan kuasa. Tuhan menyatakan mujizat. Dan jika cerita, setelah dia sadar, otomatis orang pertama yang dia tatap adalah saya. Dan akhirnya kami balik ke pos depan, dan di situ dia berkata, Tuhan lu keren. Tuhan lu keren.
Itu di hadapan banyak orang, di hadapan pakar spiritual. Dan saya bilang, Tuhan siapa bro? Ya, ini Tuhan Yesus bukan. Karena dia mengalami terlepas daripada apa yang masuk ke dalam diri dia. Dan itu mereka semua terdiam. Dan pada malam itu saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan nyatakan kembali kuasa mujizat di hadapan orang-orang. Dan saya bersyukur orang ini bisa menyebutkan hal tersebut karena dia mengalami bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Yang mana kita ketahui orang kalau kesurupan antara dua kemungkinan, apalagi tempat angker. Kalau nggak jadi gila, mati. Kalau nggak segera ditolong. Dan itu saya matai. Dan orang lain matai saat itu. Dan semenjak kejadian itu, kami pulang, dan di rumah saya merenung. Tuhan, saya ini cuma orang biasa. Saya bukan pendeta, saya bukan lulusan teologi ya. Bahkan baca Alkitab pun saya jarang, hampir nggak pernah. Ke gereja iya, tapi untuk hal kerohanian saya jauh dari rohani. Saya ngebatin dalam hati. Karena saya melihat kejadian hampir berikutan. Yang mana saya dites di tempat seorang pakar spiritualnya. Tuhan tunjukkan benda-benda apa yang dia sembunyikan, cara spiritual dia, dan melepaskan roh jahat yang merasuk ke dalam tubuh seseorang. Karena sesadar-sadarnya, ini semua pekerjaan Tuhan, Tuhan yang membebaskan dari segala roh jahat. Ini semua bukan satu kebetulan. Dan sebenarnya saat itu, saya sadar satu hal. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan Tuhan pakai orang bukan dari orang yang terpelajar. Tuhan nggak cari orang pintar, Tuhan nggak cari orang kaya. Tapi Tuhan mencari orang yang mau dipakai menjadi alat. Yang mau berserah, yang mau percaya, yang punya iman. Dan mau berseru dengan lantang akan nama Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan lupa. Jadi Tuhan tidak lihat latar belakang kita. Meskipun kita orang bodoh sekalipun, Tuhan bisa pakai. Bahkan orang berdosa sekalipun, Tuhan bisa pakai. Mungkin Bapak Ibu tahu kisah Saulus menjadi Paulus. Dia seorang pembunuh, membunuh orang Kristen. Tapi saat di perjalanan ke Damsyik, Tuhan hadang dia. Tuhan cegah dia, Tuhan kasih buta lebih dahulu. Sesudah itu Tuhan celikan kembali matanya. Dan dia sadar bahwa saya selama ini dia hantam adalah Tuhan yang hidup. Dan masih banyak kisah dalam Alkitab. Orang-orang yang tidak dipandang, bahkan orang jahat sekalipun, Tuhan bisa pakai. Yang penting dia mau. Nah, itulah hal yang saya sadari saat itu. Dan selang beberapa waktu, akhirnya saya keluar dari tim itu. Tapi ada salah satu lagi
yang mereka masih penasaran. Saat itu, ya, mereka melakukan sesuatu kepada saya, tapi kena ke anjing saya muntah darah. Dan saya doakan saat itu berhenti muntah darah. Dan besok paginya, orang tersebut telepon saya, bro masih hidup, masih sehat. Setelah itu dia blokir saya sampai saat ini. Luar biasa. Tuhan kita menunjukkan hal yang luar biasa. Sekian kesaksian dari saya. Semoga mau menguatkan iman kita semua. Sampai ketemu dalam konten berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, kita kembali lagi. Maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Nah, sebenarnya kejadian itu dia selalu itu. Bahkan dia berkata banyak orang berkali-kali. Meskipun dia berkata seperti itu, tapi hati saya berkata itu kepada Yesus saya tidak ada apa-apa. Bahkan di saat penelusuran pertama itu, dia minta. Jadi ketua tim konten kreator kami ya langsung menyertakan dia, karena dengan untuk menjaga-jaga jangan sampai ada kesurupan atau apa begitu. Karena kami waktu itu pergi awal itu berempat berlima dengan security daripada yang menjaga area kuburan kereta itu. Nah, singkat cerita, akhirnya kami berangkat untuk penelusuran. Waktu itu jam 1 dini hari. Nah, kami sampai di lokasi di jam 1:30. Setelah kami negosiasi dengan penjaganya, ya, security-nya, dia mengizinkan kami untuk penelusuran ke dalam, dan si security pun ikut. Dan ternyata di dalam kawasan itu bukan hanya kuburan kereta, tapi ada bangunan Belanda yang angker. Kemudian ada tempat perbaikan kereta, ex-bengkel kereta yang memang sudah kosong, yang angker juga karena pas ada pohon beringin besar, pohon beringin tua. Kemudian ada lagi tempat seperti rumah kecil yang dulunya dipakai oleh orang-orang karyawan itu untuk beristirahat, tapi sekarang sudah tidak, itu sudah lama terbengkalai juga. Dan semua ini statusnya bangunan Belanda ya, masih bangunan asli Belanda pertama. Dan kemudian lokasi bangkai kereta tersebut, dan kesannya sedikit itu ada satu musola yang sampai saat ini nggak ada orang berani masuk ke situ, karena pas di samping musola itu ada pohon beringin besar. Menurut cerita yang beredar, itu ada penunggunya, ya. Jadi siapapun yang masuk di situ, ya, baik itu untuk melakukan ibadah atau apapun juga, kita pasti kesurupan. Dan memang benar, karyawan situ pun nggak ada yang berani untuk masuk ke dalam situ. Itu nggak ada yang berani sama sekali, karena mereka bilang terakhir yang masuk ke dalam situ itu orangnya kesurupan sampai dibawa lari ke rumah sakit, lama baru sembuh, bahkan ada satu yang jadi gila. Jadi memang cukup, ya begitulah tepatnya. Tapi memang dipasangin lampu, tapi khusus yang musola.
Tapi tempat-tempat lain dibiarkan gelap gulita dengan khas bangunan Belanda tua yang berdebu dan memang arsitek bangunan Belanda tua. Nah, akhirnya kami melakukan penelusuran setiap titik, mulai dari bangunan Belanda yang dulu pusat kantor pertama daripada stasiun itu, ya, di tahun kira-kira tahun 1930-an, ya. Kemudian ke bengkel keretanya, ya. Bahkan ada, kalau Bapak dan Ibu melihat tayangan penelusuran saya, itu di saat kami masuk itu suara hening, tapi setelah, jadi kan direkam nih, ada rekaman. Tapi setelah kami coba dengarkan kembali, itu seperti gaduh, sore bambu dibanting-banting, dilempar-lempar. Padahal waktu kami masuk itu hening. Jadi suara gaduh itu tidak kami dengar waktu kami masuk, tapi tertangkap oleh rekaman, ya. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah dari bengkel kereta ada yang banyak orang kesurupan juga, terus katanya pernah ada orang bundir gitu ya. Akhirnya kami melanjutkan ke site utamanya, yaitu bangkai kereta. Karena kami tidak ke musola, karena dari security melarang dan tidak masuk ke rumah persinggahan yang sudah terbengkalai, karena memang juga dilarang, sudah karena ada larangan, ya. Kita ikuti saja ya, karena kita kan tamu di situ. Nah, sampailah kita di bangkai kereta X tabrakan maut Bintaro. Dan Bapak Ibu tahu, di tempat bangkai kereta tersebut, kalau bisa saya gambarkan ya, di sebelah itu ada pemukiman warga. Nah, pemukiman warga ini itu cuma terhalang oleh tembok. Dan Bapak Ibu tahu, kalau sudah jam 6 sore, maghrib, rumah-rumah yang berbatasan dengan tembok, yang berbatasan dengan bangkai kereta, itu nggak ada yang berani keluar rumah di belakang. Karena bangkai itu ada jalan. Karena mereka mendengar suara tangisan, apapun lah mereka dengar. Yang aneh-aneh. Dan itu sudah menjadi momok sehari-hari orang-orang situ. Jadi mereka udah tahu, kalau udah jam 6, udah jangan ke jalan belakang gitu, daripada kesambet, ya kan. Nah, jika cerita akhirnya bisa kami menuju ke arah tempat gerbong-gerbong maut tersebut, kami belum mencium bahwa ini real ya, sampai sekarang seperti itu. Dan baru kali ini saya ketemu seperti itu. Nah, begitu kami mendekat sampai ke depan gerbong-gerbong maut tersebut, itu tercium bau anyir darah ya, bukan. Tercium bau anyir sekali. Dan itu tercium bukan cuma hanya saya, tapi semua yang hadir, termasuk si pakar spiritual ini, dia pun menciumnya. Nah, pada saat itu ada satu tim yang ikut dengan kami, yang menyponsori kami, yaitu tim dari salah satu stasiun TV, ya. Mereka bawa kru itu ada kurang lebih 7 orang. Dan mereka pun mencium bau anyir tersebut. Dan Bapak Ibu tahu, kita sebelumnya kita ke situ sudah 2 kali penelusuran. Dan saya melihat selama 2 kali di situ, saya melihat mereka korban
yang menjadi korban tabrakan. Dan jujur, 2 kali seksi itu 2 kali air mata saya keluar dengan kondisi mereka yang mengenaskan. Tapi hanya saya melihat, yang lain nggak lihat. Jadi menggambarkan, paling saya cuma bilang, jangan ke sana, ada ibu-ibu yang modelnya begini. Jangan ke sana, ada anak kecil yang ininya begini. Saya bisa sampaikan seperti itu.